Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya di sesi Edu Series. Tetapi khusus untuk sesi pada pagi hari ini, saya tidak akan berbicara mengenai perencanaan keuangan atau perencanaan waris. Khusus untuk sesi Edu Series pada pagi hari ini, saya akan sharing kepada teman-teman pengalaman saya mengelola tim penjualan, kenapa mereka bisa sukses, kenapa mereka tidak bisa sukses, dan apa kaitannya dengan satu kata yang berbunyi komitmen, gitu ya. Oke, untuk bisa tahu lebih lanjut, yuk kita tonton video berikut ini. Oke, teman-teman. Sebagai latar belakang, saya memiliki pengalaman dulu bekerja 14 tahun di industri media cetak dan langsung berhubungan dengan tenaga penjualan, para salesperson, baik penjualan korannya maupun majalahnya ataupun penjualan iklannya. Jadi saya bergaul dengan mereka dan saya dulu mencoba bertanya-tanya, kenapa ada orang-orang yang bisa sukses? Kalau kita bicara tim penjualan, tentu saja tolak ukurnya cukup sederhana, yaitu mereka bisa mencapai target penjualan mereka. Gitu ya. Lalu kenapa ada yang tidak? Belakangan, 8 tahun belakangan ini, saya juga mengelola sebuah tim penjualan. Gitu ya. Dan saya dihadapkan pada satu pertanyaan yang sama. Gitu ya. Dan saya melihat bahwa ada satu hal yang membuat ada orang yang bisa sukses dan ada tidak sukses, yaitu yang disebut sebagai komitmen. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa hubungannya antara komitmen dengan sukses atau tidak suksesnya seseorang, kita mesti tahu dulu dong, apa sih definisi dari komitmen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Ya, dengan kata lain, komitmen merupakan dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, mengikat pada hal tertentu, atau mengikat kepada tindakan tertentu. Gitu ya. Jadi yang diikat tidak cuma kewajiban kepada orang lainnya, tetapi juga hal tertentu dan tindakan tertentu. Gitu. Nah, lalu kita dihadapkan pada pertanyaan dong. Pertanyaannya adalah kalau kita bicara komitmen gitu, apa hubungan komitmen dengan kegagalan dan keberhasilan gitu ya? Ada nggak sih korelasi langsung gitu ya? Dan pertanyaan kedua adalah apakah komitmen berhubungan dengan orang lain, tim atau organisasi? Nah, ini dulu saya punya satu pertanyaan yang saya coba jawab sendiri waktu itu dengan sebuah eksperimen gitu ya. Kita selalu di dalam apa namanya forum goal setting namanya itu membagikan namanya form komitmen ya, di mana para tim sales kita berkumpul semua, kita bersenang-senang, kemudian kita berdiskusi, lalu kita sodorkan bahwa tahun depan kita akan mencapai target sekian. Itu adalah target yang kita ingin capai di tahun depan. Lalu dari mereka kita bagikan form komitmen. Setiap orang memiliki form komitmen yang bunyinya sama, ya. Mereka mengisi form komitmen dan tidak hanya mereka yang bertanda tangan, tetapi juga sales manager dan juga sampai ke direktur pemasaran. Bahkan dalam beberapa kantor yang pernah saya singgahi, itu bahkan sampai ke direktur utama menandatangani form komitmen tersebut. Artinya secara organisasi mereka ingin mencapai target itu bersama-sama. Tetapi dalam perjalanan, tidak semua orang itu bisa mencapai komitmennya yang sudah dia buat. Gitu. Jadi target itu tidak bisa tercapai karena pekerjaan semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berkontribusi atas keberhasilan pencapaian target tersebut. Jadi kalau dihadapkan pada pertanyaan apakah komitmen selalu berhubungan dengan orang lain, tim atau organisasi, apakah kalau orang sudah menandatangani yang disebut sebagai form komitmen itu pasti menjamin akan dia sukses, organisasinya sukses, maka saya ketemu jawabannya adalah tidak. Jadi kalau teman-teman membuat satu form goal setting, kemudian masing-masing dari teman-teman
tim sales ya, para salesperson itu membuat form komitmen, itu adalah jaminan bahwa masing-masing dari mereka akan sukses? Jawabannya adalah tidak. Kenapa jawabannya tidak? Karena ternyata mereka tidak bisa melalui apa yang saya sebut sebagai komitmen tersulit dalam hidup mereka. Jadi kalau tadi kan komitmen terhadap organisasi ya, komitmen terhadap tim gitu ya. Oke, mereka bisa bikin, bisa berani karena kebetulan sedang bersama-sama. Tetapi ada satu hal, kalau saya amati dari tim-tim yang sukses maupun yang tidak sukses, ada hal tersulit yang mereka tidak bisa lewati. Apa itu? Hal tersulit tersebut saya akan jawab dalam satu contoh yang saya kumpulkan, saya riset dari pengalaman saya selama 8 tahun ini mengelola sebuah tim penjualan. Setiap tahun, sebagaimana dulu 18 tahun saya di industri media, di perusahaan yang saya miliki sendiri ini, yang mengelola tim sales ini, setiap tahun kami mengadakan apa yang disebut sebagai acara goal setting. Jadi di acara goal setting itu kami bersama-sama merumuskan apa tindakan yang akan kita lakukan tahun depan dan apa target-target yang akan kita lakukan tahun depan. Dan karena selama 8 tahun membuat acara goal setting, maka macam-macam format pernah kita coba. Dari yang formatnya casual, ada yang formatnya formal, ada yang formatnya perenungan, pernah kita coba semua. Jadi segala bentuk format goal setting sudah pernah kita coba. Dan kembali lagi, kita selalu minta komitmen dari masing-masing mereka. Dan dalam perjalanan waktu, saya mencoba mengubah apa yang saya lakukan dulu di industri media. Gitu ya. Ketika saya berhadapan dengan para salesperson di industri media, di mana kita meminta mereka berkomitmen terhadap perusahaan. Nah, di organisasi saya meminta mereka berkomitmen kepada keluarga mereka, kepada orang-orang yang mereka cintai, ya. Sehingga form komitmennya bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini janjiku untuk orang yang aku cintai. Di tahun 2000 ini kebetulan saya ambil form tahun 2017 bersama BHR Agency, saya pengen mencapai ini. Tetapi apakah itu ternyata bisa membawa mereka semua kesuksesan? Ternyata enggak gitu ya. Ternyata tidak semua di antara para salesperson itu bisa sukses. Tetapi herannya banyak juga yang sukses gitu. Lalu muncul dong pertanyaan dalam diri saya, dan pertanyaan itu ternyata saya dapatkan di buku ini. Jadi kenapa banyak orang yang akhirnya gagal karena mereka sulit berkomitmen, ya sulit berkomitmen. Dan kenapa mereka sulit berkomitmen? Ya berkomitmen terhadap tadi ya, kepada janji kepada keluarganya kan. Saya berjanji kepada orang yang saya cintai gitu ya. Kenapa mereka menjadi gagal? Karena mereka sulit membuat komitmen bahkan kepada orang-orang yang mereka cintai. Dan kenapa mereka sulit berkomitmen? Ternyata setelah saya baca-baca buku yang saya miliki gitu ya, saya menemukan satu buku yang udah lama nggak saya baca, judulnya How to Respect Myself gitu ya. Ini ditulis oleh seorang dokter kejiwaan dari Korea. Bukunya tebal sekitar 300 halaman, dan di situ menguraikan gitu ya, kenapa ada orang-orang yang sulit berkomitmen, sulit berhasil karena sulit berkomitmen gitu ya. Karena ternyata mereka minim atas penghargaan diri gitu ya. Nah, penghargaan diri atas apa? Pertama, atas waktu yang mereka miliki. Jadi ciri-ciri orang yang kemungkinan besar untuk tidak sukses adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai waktu. Meeting selalu telat. Itu tuh paling gampang dilihat. Jadi meeting janji jam 9, dia datang jam 9:05. Bahkan ada yang dengan santainya datang jam 9:30, jam 10 dengan santainya dia hadir di meeting, padahal meeting sudah jelas jam 9. Kemudian bentuk lain tidak menghargai waktu adalah sudah janjian nih. Kemudian tiba-tiba 5 menit atau 10 menit sebelum waktu pertemuan atau janji itu terlaksana, itu membatalkan sepihak dengan alasan ada pertemuan lain yang lebih penting. Jadi orang-orang yang tidak berhasil ya di organisasi saya ya, berdasarkan pengamatan saya adalah orang-orang yang sulit berkomitmen terhadap waktu yang dia miliki. Jadi dia tidak menghargai waktu yang dia miliki. Jadi dia tidak menganggap bahwa apa yang dia miliki sekarang itu berharga, yaitu waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka sulit berkomitmen? Karena mereka minim penghargaan atas harga diri, potensi, dan kemampuan yang dimiliki. Caranya gampang lihatnya. Pertama, saya melihat orang-orang yang tidak berhasil ini selalu mencari kesalahan pihak lain atau mencari-cari kelemahan pihak lain. Jadi setiap kali misalnya prospecting penjualan, dia selalu bilang,
ya saya nggak bisa jualan karena aturan perusahaan seperti ini, yang tidak memungkinkan saya bisa menjual kepada pihak ini. Orang-orang seperti ini jarang melihat dari sisi baiknya. Ya, kita tahu kalau teman-teman belajar filosofi Stoik bahwa ada dua hal yang kita nggak bisa kendalikan, yaitu masa lampau dan orang lain. Nah, orang-orang yang tidak menghargai atas potensi dirinya, bahwa dirinya punya kelebihan, dirinya punya sesuatu yang dia bisa kendalikan, yaitu potensi diri, itu akan cenderung untuk tidak berhasil. Karena dia selalu melihat bahwa aku nggak bisa gara-gara orang lain. Aku nggak bisa karena dia lebih pintar. Aku tidak bisa karena dia lebih mampu. Dengan tidak melihat bahwa sebenarnya dia juga bisa mampu kalau dia mau belajar. Nah, itu yang kedua. Jadi minim penghargaan atas harga diri, potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dan ini repotnya, yang nomor dua ini sistemik. Jadi orang-orang seperti ini biasanya akan menularkan minimnya penghargaan diri itu kepada anak-anaknya, karena mereka jarang bisa mengapresiasi anak-anaknya. Anak-anak yang jarang diapresiasi biasanya juga akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak berprestasi. Karena buat dia prestasi itu yang nggak ada artinya karena tidak pernah ada orang yang mengapresiasi dirinya, terutama orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang saya lihat gagal gitu ya, karena sulit berkomitmen itu karena minim penghargaan atas relasi yang dia miliki. Jadi contoh sederhana adalah bahwa kebetulan ibu saya yang saya cintai itu baru meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Saya menghargai banget relasi antara saya dengan ibu saya, gitu ya. Jadi pun ketika beliau meninggal, saya merasa sudah sangat ikhlas. Tetapi banyak orang yang ibunya masih ada, itu tidak menghargai relasi bahwa dia masih punya hubungan yang bisa dia jaga dengan ibunya, yang dia bisa senangkan ibunya pada saat ibunya masih hidup. Kemudian dalam hal suami istri, juga seperti itu. Banyak orang yang tidak menghargai pasangannya, padahal pasangannya mungkin sudah support sedemikian rupa. Jadi selalu melihat keluar, selalu melihat bahwa relasi yang dia miliki itu bukan sesuatu yang berharga. Mungkin relasi yang lain, mungkin relasi pertemanan, relasi persahabatan, relasi bisnis. Sehingga relasi itu bahkan bisa menjadi beban buat mereka. Nah, orang-orang yang sulit berkomitmen cenderung untuk tidak menghargai relasi yang dia miliki. Nah, dari buku ini saya menemukan beberapa tips, beberapa cara untuk bisa kita menghargai diri sendiri yang membuat kita bisa mampu lebih kuat untuk berkomitmen sehingga kita bisa mencapai kesuksesan kita. Nah, jadi dari situ saya belajar bahwa sukses itu ternyata bisa dimulai dari berani serta menepati komitmen. Gitu ya. Jadi kalau Anda susah untuk membuat komitmen untuk orang lain, minimal buatlah komitmen untuk diri sendiri. Kalau Anda susah menepati komitmen untuk diri sendiri, ya pasti akan susah menepati untuk komitmen untuk orang lain. Jadi apapun goal setting Anda, apapun sesuatu yang pengen Anda impikan untuk Anda miliki, tidak akan bisa tercapai karena pada dasarnya Anda tidak bisa membuat serta menepati komitmen pada diri Anda sendiri. Sebelum kita berbicara komitmen kepada organisasi. Jadi teman-teman, sebagai penutup sharing pengalaman pada pagi hari ini adalah beranilah membuat komitmen pada diri sendiri. Hargailah apa yang sudah Anda miliki. Pertama adalah waktu yang sudah Anda miliki sekarang, hari ini dan masa depan, karena masa lalu sudah selesai. Kemudian hargai potensi diri, kemampuan, harga diri Anda, karena Anda pasti orang-orang yang mampu. Jangan mengacu kepada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di luar, karena ada hal yang pasti tidak bisa kita atur, ada hal yang bisa kita atur, dan berkomitmenlah pada kemampuan untuk menghargai relasi. Gitu. Ada orang-orang yang memang dengan tulus mensupport Anda, hargailah itu dan pakailah itu, utilisasi itu untuk bisa membuat Anda mencapai kesuksesan. Caranya apa? Berkomitmen. Caranya sederhana, dengan berkomitmen. Oke teman-teman, saya kira itu video yang saya bisa share kepada teman-teman mengenai komitmen. Semoga teman-teman, terutama yang bergerak di bidang penjualan, bisa mencapai target penjualan teman-teman, mencapai impian-impian teman-teman, mencapai impian-impian orang-orang yang teman-teman cintai dengan satu cara. Berani membuat serta menepati komitmen. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.